Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Part 2. Tidak hanya bertiga di hutan ini. Kamu mau tetap di sini aja, Far? Tanya Kelana yang sudah siap berjalan lagi. Nggak yakin aku kalau begini. Mau turun lagi? Yakin? Di bawah banyak pocong-pocong tadi yang udah nungguin kamu, ucap Kelana menakut-nakuti. Atau mau masih tetap di sini? Bisa saja pocong-pocong tadi masih mengejar kita dan sebentar lagi akan sampai di tempat ini, imbuh Kelana. Tutup mulutmu. Nah, seneng sekali kamu menakut-nakuti aku. Kamu kira aku takut? Balas Zafar. Iya, kata Kelana. Nah, itu tahu. Kalau udah tahu aku penakut, nggak usah mulutmu menakut-nakutiku begitu, terang Zafar. Wes, ayo jalan lagi, ucap Sanjaya melerai mereka, seraya melangkahkan kakinya lagi paling depan. Kenapa aku sering terjebak di situasi sulit kalau sama kalian sih? Gerutu Zafar sambil berdiri dan menegakkan badannya. Ayo lanjut, balas Zafar dengan raut muka terpaksa. Aku depan ya, Kak, ucap Kelana. Siap, lanjut, balas Sanjaya. Kelana mengambil napas dan membuangnya dalam-dalam, lalu mulai melangkahkan kakinya pelan-pelan. Tanah yang lembab kembali ia tapaki bersama dua temannya. Tapi, di situ Kelana tidak bisa membohongi dirinya, kalau ada perasaan mengganjal yang membuat dirinya lebih waspada dari biasanya. Jantungnya pun berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Rasa-rasanya seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi dirinya dan teman-temannya dari suatu tempat yang entah di mana. Ah, entahlah. Aku hanya ingin menikmati pendakianku ini dan tak ingin berpikiran macam-macam. Tapi, kenapa firasat ini suka seketika muncul? Batin Kelana. Suara azan maghrib dari masjid milik warga di bawah kedengaran di telinga Kelana. Kelana menghentikan langkahnya, lalu mengajak Sanjaya dan Zafar berhenti sejenak sambil beristirahat. Azan maghrib, kita berhenti dulu, tukas Kelana. Langit berubah gelap sempurna seiring dengan azan maghrib yang menggema. Jalur pendakian yang semula masih terlihat dengan mata telanjang, kini berubah menjadi hitam kegelapan. Hewan-hewan malam hutan pun kini mulai memperlihatkan eksistensinya. Kelana memimpin perjalanannya lagi tatkala azan sudah selesai berkumandang. Jalur pendakian di tahun itu jauh berbeda dengan sekarang yang sudah banyak rambu-rambu petunjuknya dan dapat dilihat dengan jelas. Hati-hati, nah, jalannya sempit, jangan sampai salah ambil jalan, tukas Zafar. Beberapa kali Kelana menghela napas berat karena medan yang dilaluinya semakin berat dan menyusahkan. Suhu udaranya pun juga terasa semakin dingin. Tak lama, setelah Zafar mengatakan itu, tiba-tiba terdengar suara yang bukan berasal dari alam. Lebih tepatnya seperti suara kidung hajatan. Suaranya sayup beriringan dalam gelapnya malam. Ada suara hajatan, iya. Apa ia kedengaran sampai sini? Tanya Kelana kepada kedua rekannya. Iya, aku juga dengar, jawab Zafar. Apa itu berasal dari desa di bawah? Kencang sekali suaranya, ujar Sanjaya. Udahlah, gak usah dihiraukan. Anggap aja suaranya dari bawah. Gak usah dicari lagi, ucap Zafar yang sepertinya sudah ketakutan. Kelana berjalan lagi. Sementara, suara kidung itu masih selalu menyertai. Kelana berusaha agar tak menghiraukan suara kidung itu, agar ia tak terpengaruh akan rasanya. Rasa yang kental dengan aura mistis penghuni merbabu. Hingga, Kelana kembali menghentikan langkahnya lagi.
Di situ ia baru menyadari jika kakinya tak lagi menapak pada jalan setapak seperti sebelumnya. Kelana berhenti, lalu menyisir keadaan di sekitarnya dan menyenter jauh ke depan. "Nah, ada apa? Kenapa tiba-tiba berhenti?" tanya Zafar. Kelana masih diam. Ia masih terlihat memeriksa keadaan di sekitarnya hingga membuat kedua temannya merasa curiga. "Kenapa sih?" tanya Sanjaya. "Coba lihat ke tanah, lalu lihat di sekitar kita. Apa benar ini jalur pendakian?" tanya Kelana. Spontan, Zafar dan Sanjaya pun melakukan yang perkataan Kelana. Mereka berdua kemudian memeriksa keadaan di sekitarnya. Iya, kenapa kita ada di sini? Seperti bukan jalur pendakian, tukas Sanjaya. Ia pun baru menyadarinya, padahal malam belum lama datang, tapi sudah membuat Kelana, Zafar dan Sanjaya bingung sekaligus ketakutan. Bagaimana bisa mereka kesasar hingga sampai ke sini? Kita putar balik lagi aja, harusnya nanti akan sampai ke jalan yang benar dengan sendirinya, usul Zafar. Kembali ke arah mana? Jalannya hampir gak kelihatan, jawab Sanjaya. Kelana menyentar ke belakang, memeriksa ke segala arah. Menurutnya, jika dilihat dengan seksama dan melangkah dengan hati-hati, ia masih bisa jika hendak kembali lagi. "Bismillah bisa, biar aku lagi yang di depan," ucap Kelana. "Beneran tahu arahnya?" tanya Zafar dan Sanjaya. "Kalian berdua percaya nggak?" balas Kelana. "Kalau ada yang lebih paham, silakan. Biar aku paling belakang," imbuhnya. Namun, Zafar dan Sanjaya malah diam dan saling lihat. "Udah, kamu aja, sok, jalan duluan," ujar Zafar. "Oke," jawab Kelana, seraya berpindah tempat ke depan Sanjaya. "Aku nggak mau belakang, kamu yang belakang, Jay," ucap Zafar. Tidak menunggu lagi, Kelana menuruni bukit dengan hati-hati. Jalanan yang lembab, membuat kaki mudah terpeleset jika salah sedikit saja saat menapak. Sepanjang perjalanan turun, Zafar terus-terusan mengoceh, mengumpati perjalanannya kali ini. "Mendingan turun lagi aja kalau udah nemu jalan yang benar," ucap Zafar. "Turunlah sendiri, biar ditangkap sama gerombolan pocong tadi." "Biar aku mendaki sendiri sama Kelana," balas Sanjaya dengan nada kesal. "Sudahlah, percuma juga kamu mengutuk keadaan sekarang ini. Dijalani aja, aku pun bingung, kenapa kita bisa kesasar ke sini," tukas Kelana pada Zafar. Untungnya, keadaan masih memberi mereka bertiga cuaca yang baik. Bintang-bintang pun terlihat dari balik rimbunnya pepohonan. Kelana masih melihat Zafar dengan wajahnya yang kesal. Tapi, mau apa lagi selain tetap berjalan daripada diam saja di hutan ini? Yang ada malah akan membuat keadaan semakin sulit. Waktu terus berputar, hingga hampir 1 jam berjalan kembali menyusuri hutan yang banyak ditumbuhi tanaman liar hingga batas pinggang orang dewasa. Kerap kali Kelana menyingkirkan rumput-rumput liar yang menghalanginya. Tapi, sampai di titik ini, Kelana masih belum bertemu dengan jalur pendakian yang seharusnya. Kelana menghela napas, lalu berujar, "Berhenti dulu." "Iya." Capek, seraya menepikan langkahnya lalu duduk di atas batang pohon yang tumbang. "Apa emang udah sejauh ini kita tadi salah jalan? Perasaan, tadi nggak lewat jalan yang rapat begini," ucap Sanjaya. "Aku juga nggak tahu. Aku tadi lihatnya ya jalanan biasa. Aku baru sadar waktu di atas tadi," jawab Kelana. Cukup lama mereka bertiga berdiam diri di situ, sampai akhirnya, Kelana mendengar suara anak-anak seperti sedang bermain tak jauh dari tempatnya istirahat. "Heh, kalian dengar suara?" Belum sempat Kelana menyelesaikan pertanyaannya, tiba-tiba Zafar menyelanya. "Anak-anak?" "Iya, aku dengar juga. Kenapa ada suara anak-anak di dalam hutan gini?" tanya Sanjaya. Mereka bertiga bingung,
kenapa bisa ada suara anak-anak bermain di dalam hutan yang rapat begini? Apa mereka warga lokal yang sudah terbiasa main di tempat seperti ini? Ah, tapi, mana mungkin. Kelana berdiri, memeriksa keadaan di sekitarnya sambil mencari dari mana suara anak-anak itu berasal. Suara itu kedengaran jelas, tapi belum kelihatan di mana wujudnya. Kelana memeriksa keadaan di sekitarnya. Menerawang jauh dengan mata telanjangnya, walau ia tahu itu tak berpengaruh apa-apa. Mau cari kemana? Tanya Zafar pada Kelana. Nggak tahu, jalan lagi aja. Yok, entah kenapa, perasaan Kelana bertambah mengganjal. Seperti merasa akan terjadi sesuatu hal setelah ini, Kelana berjalan lagi, diikuti Zafar dan Sanjaya di belakang. Dengan hati-hati, Kelana memilih jalanan mana yang harus ia lewati. Dia harus tetap tenang, karena, jika panik sedikit saja di saat tersesat begini, bisa mempengaruhi pikirannya dalam mengambil sebuah keputusan. Tenang atau celaka, hanya itu pilihannya. Sekelebat bayangan hitam tiba-tiba saja melintas di depan Kelana. Kelana yang terkejut lantas sedikit tersentak ke belakang. Hal itu membuat Zafar yang di belakangnya pun ikut kaget. Astagfirullah, sebut Kelana. Ada apa? Nah, kamu lihat apa? Tanya Zafar dan Sanjaya. Ada yang lewat, bayangan hitam, dan cepat banget. Sampai aku gak bisa lihat apa itu, beneran. Tanya Zafar lagi sambil mendekat ke arahnya. Udah, jalan lagi aja, ajak Kelana. Kali ini, Kelana lebih berhati-hati dan waspada lagi. Di sisi lain, suara anak-anak itu masih kedengaran sedari tadi. Kalau lihat apa-apa, terutama sesuatu yang aneh, ngomong aja, ya. Nggak usah takut, ucap Kelana kepada dua rekannya di belakang. Nggak usah takut, mana bisa, umpat Zafar. Kelana tetap berjalan, tanpa menghiraukan perkataan Zafar. Sekelebat bayangan tadi muncul lagi dan berpindah dengan cepat dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Secara alami, keberanian Kelana bertambah sendiri. Ia menatap dan mengikuti bayangan itu saat bergerak. Sampai akhirnya, bayangan hitam itu berhenti di satu titik dekat pohon terbesar di hutan ini. Kelana yang menyadarinya pun spontan berjalan ke arahnya. Apa kalian nggak lihat itu? Tanya Kelana sambil mengarahkan senternya ke arah pohon terbesar di hutan itu. Apa itu? Jawab Zafar, sepertinya benar. Ada anak-anak, sahut Sanjaya. Coba aku periksa, kata Kelana. Kelana mendekatinya. Memastikan apa yang berdiri di sana. Kelana mematikan senternya, lalu berjalan pelan dengan hanya dibantu cahaya bulan yang tak begitu terang. Langkahnya pun senyap hampir tidak bersuara. Semakin dekat, wujudnya semakin kelihatan. Ternyata, yang dikatakan Sanjaya benar. Kelana melihat 3 orang anak kecil sedang bermain kejar-kejaran di atas tanah yang agak lapang. Tapi, ternyata tidak hanya ada mereka, ada satu sosok lagi yang baru Kelana sadari keberadaannya. Apa itu? Tanya Kelana dalam hati. _2, Kelana, jangan jauh-jauh, seru Zafar dan Sanjaya. Dan, beberapa detik kemudian, Kelana mengetahuinya, jika sosok itu adalah perempuan dengan kebaya serba putih sedang duduk dan menyisir rambut panjangnya yang tergerai berantakan hingga ke pundaknya menggunakan jemari tangannya. Dia tampak sambil mengawasi anak-anak yang bermain di dekatnya. Sepertinya, dia ibu dari ketiga anak-anak itu. Kelana merasa janggal dengan keberadaannya itu. Kelana pun bertanya-tanya sendirian di dalam hatinya, mereka siapa? Apa benar, jika mereka warga yang tinggal di desa tak jauh dari sini? Tapi, mengapa malam-malam begini mereka kemari? Perasaan Kelana berkecamuk, ia semakin penasaran. Saat Kelana mencoba melihat wajah perempuan itu dan ketiga anaknya, gelapnya malam menghalanginya.
Kelana mengambil napas dalam-dalam, kemudian melihat ke belakang, melihat Zafar dan Sanjaya, memastikan mereka berdua masih berada di sana menunggunya. Kelana semakin melangkah maju mendekat ke tempat perempuan dan ketiga anak itu. Jika dia tidak mendapatkan jawaban dari apa yang ia lihat dengan kedua matanya, maka ia akan bertanya secara langsung kepada mereka. Kelana kembali melangkah lagi, saat tinggal terpaut beberapa langkah saja dengan mereka, tak sengaja kaki Kelana menginak ranting kering hingga menimbulkan suara KRREEKKK. Spontan, suara itu membuat perempuan itu dan ketiga anaknya menoleh ke arah Sanjaya. Kelana panik, karena keberadaannya sudah diketahui oleh mereka. Namun, rasa panik Kelana seketika meninggi, rasa takutnya pun demikian, manakala ia melihat ke arah perempuan dan tiga anak tadi. Di situ, wajah mereka sudah jelas dilihat oleh Kelana. Tapi, Kelana hanya melihat mulut di wajahnya, tidak ada mata dan hidung di wajahnya. "Kowe ngopo, Mas? Kamu ngapain, Mas?" ucap wanita itu dengan suaranya yang kedengaran lembut tapi menggugah rasa takut. Tubuh Kelana seketika tidak bisa digerakkan. Kenapa? Bagaimana bisa ia tidak memiliki mata tapi bisa mengetahui keberadaan Kelana yang tak jauh darinya? "Rene, Mas, ora perlu wedi, nek aku kepengin nyelakai awakmu, kawet saiki awakmu tak tendang neng jurang kae kemarilah, Mas. Tidak perlu takut, kalau aku ingin mencelakaimu, dari sekarang tubuhmu ku tendang ke jurang sana," kata perempuan tak berwajah itu lagi. Kelana masih diam kaku, bulu kuduknya berdiri dan mulai keluar keringat dingin dari balik bajunya. Di tengah-tengah ketakutan itu, Kelana melihat perempuan itu berdiri, seperti hendak menghampiri Kelana yang masih mematung di depannya. Anak-anaknya yang dari tadi bermain lalu lalang pun kini ikut menatap ke arah Kelana. Mereka bukanlah manusia, melainkan demit penghuni hutan ini. Kelana, Sanjaya dan Zafar memanggilnya dari kejauhan. Sosok perempuan tak berwajah itu semakin dekat. Di sini, sosoknya semakin kelihatan. Walaupun mengenakan pakaian berwarna putih, namun kulit di sekujur tubuhnya gosong dan penuh sayatan luka yang belum kering. "Ya Allah, tolong aku, apa yang perempuan ini inginkan dariku?" Tubuh Kelana semakin bergetar, keringatnya mengalir deras dari balik bajunya. Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya ke arah kepala Kelana. Ternyata, kuku di tangannya teramat panjang dan berwarna hitam. Aroma anyir menyengat dan membuat Kelana menahannya dalam diamnya. Tak berselang lama, Kelana merasakan tangan kasar itu menyentuh pipi kirinya dan turun hingga ke bahunya. Sekarang, sosok perempuan tak berwajah itu hanya berjarak satu langkah di depannya. Meski tak memiliki mata, tapi Kelana merasakan jika ia sedang diperhatikan dengan tatapan yang menakutkan. "Kenopo, kowe wedi karo aku, meski mbok delok aku randuwe meripat, ojo mbok pikir aku ora iso ndelok gelagatmu kawet mau nang kene, kenapa? Kamu takut denganku, meski kalau kamu lihat aku tidak punya mata, jangan kamu pikir aku tidak bisa melihat semua gelagatmu dari tadi di sini," ucap sosok perempuan itu dengan nada tertawa, seolah sedang menertawakan kondisi Kelana yang mati kutu di depannya. "Arep opo kowe nyang kene, Le? Alas iki bahaya kanggo kowe karo konco-koncomu, mau apa kamu datang kemari? Hutan ini berbahaya bagimu dan teman-temanmu." Kelana berusaha menggelengkan kepalanya dan menggerakkan kakinya. "Kelana, kenapa lama sekali?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar keras di telinganya, disusul dengan tepukan di bahu kanannya dari belakang. Ya, ternyata itu suara Sanjaya. Sanjaya menyusulnya. Tubuh Kelana berhasil digerakkan lagi saat Sanjaya datang. Kelana lantas memutar tubuhnya, menyalakan senter yang ia bawa, lalu menarik Sanjaya agar cepat lari menjauh dari tempat itu.
Cepat pergi dari sini, Sanjaya. Apa Kelana? Kenapa kamu tiba-tiba lari begini? Tanya Sanjaya bingung. Nanti aku jelaskan, sekarang menjauh dulu dari sini. Mereka berdua kemudian berlari tunggang langgang menghampiri Zafar. Melihat kedatangan Kelana dan Sanjaya dengan wajah panik dan takut, Zafar pun bingung, lalu mencecarnya dengan pertanyaan. Apa? Kelana, kamu lihat apa? Tanya Zafar penasaran. Anak-anak itu, di sana mereka tidak sendiri, ada sesosok perempuan di dekatnya. Dan apa? Kelana, sela Zafar, mereka nggak memiliki wajah, tukas Kelana. Jangan mengada-ada, balas Zafar. Buat apa aku bercanda atau membohongi kalian dalam keadaan begini? Coba lihatlah sendiri kalau berani, kata Kelana. Zafar sadar ada yang tidak beres dengan kedua temannya. Kelana menatap jauh ke arah tadi. Sosok perempuan itu dengan ketiga anak-anaknya kini menatap ke arahnya. Perempuan itu tertawa, menertawai ketakutan Kelana, Sanjaya dan Zafar dengan suaranya yang keras mengisi seisi hutan. Kelana mengajak kedua temannya berlari. Tidak berlari, jalanan di depannya teramat terjal, sangat tidak mungkin jika berlari melewatinya, bisa-bisa jatuh tersungkur ke dalam jurang. Lebih waspada, dan hati-hati, ucap Kelana sembari berjalan secepat mungkin yang ia bisa. Sebenarnya siapa dia, Kelana? Dia tadi yang kuceritakan. Dia bisa berpindah dari tempat lain ke tempat yang lainnya dengan cepat, bahkan hingga tidak terlihat. Waspada, kata Kelana dengan nada meninggi. Karena tidak ada yang tahu, dia akan muncul lagi di sebelah mana. Berdoalah sepanjang jalan, agar tetap hidup sampai kita berhasil selamat, kata Sanjaya. Bersambung part 3.